Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nuriatul Marfuah dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5C dengan nomor induk mahasiswa 12209193084 dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan mata kuliah pembelajaran IPS terpadu. Saya di sini akan membahas materi sosiologi dengan tema kelompok sosial dan masyarakat multikultural dari kelas 9 SMP. Yang pertama, kita akan membahas kelompok sosial. Manusia pada dasarnya terlahir seorang diri. Sebagai individu, manusia merupakan makhluk Tuhan yang tidak bisa lepas dari orang lain. Dalam kenyataannya, manusia biasa hidup berkelompok. Hal ini terjadi karena pada tingkat atau saat-saat tertentu, manusia memiliki minat atau kepentingan berbeda-beda pula. Pengertian kelompok sosial menurut Horton dan Hunt tahun 1996 mendefinisikan kelompok ke dalam beberapa artian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelompok sebagai setiap kumpulan manusia secara fisik. Dalam hal ini, kelompok memiliki ikatan kebersamaan dan jarak fisik yang dekat. Yang kedua, kelompok sebagai jumlah orang yang memiliki persamaan ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri jenis kelamin, kebiasaan, pekerjaan, antara lain disebut juga kelompok klasifikasi. Yang ketiga, kelompok ialah sejumlah orang yang memiliki pola interaksi yang terorganisasi dan terjadi secara berulang-ulang. Dalam hal ini, setiap bentuk hubungan kolektif antar beberapa orang yang berinteraksi berulang-ulang menurut pola-pola kegiatan dan jaringan tertentu. Yang keempat, kelompok sebagai setiap kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Dua atau beberapa orang dikatakan sebagai kelompok jika mereka sudah memiliki kesamaan kepentingan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, oleh karena adanya hubungan antara mereka. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Kesadaran anggota merupakan hal yang penting dalam sebuah kelompok. Hal itu akan menimbulkan rasa memiliki yang pada gilirannya akan memelihara keutuhan kelompok. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Kekompakan atau solidaritas antara anggota akan memberikan kontribusi bagi perkembangan kelompok. Yang ketiga, ada faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan mereka bertambah erat. Rasa senasib sepenanggungan atau sehidup semati dalam berkelompok bisa menimbulkan semangat untuk bekerja sama demi tujuan bersama. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Susunan kelompok dan norma atau peraturan tidak akan terpisah dari sebuah ikatan guna menjaga kelangsungannya. Yang kelima, bersistem dan berproses. Yang dimaksudkan terdiri atas unsur yang saling menunjang satu dengan lainnya. Juga terdapat runtutan di dalam perkembangannya. Selanjutnya, macam-macam kelompok sosial. Yang pertama, kelompok primer merupakan kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan. Misalnya, keluarga, RT, kawan sepermainan, kelompok agama, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok sekunder. Jika interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan, hubungan yang terjadi biasanya bersifat lebih objektif.
misalnya partai politik, perhimpunan serikat kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, kelompok formal. Pada kelompok ini ditandai dengan adanya peraturan atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada. Anggotanya diangkat oleh organisasi. Contoh dari kelompok ini adalah semua perkumpulan yang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang keempat, kelompok informal merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Keanggotaan kelompok biasanya tidak teratur dan keanggotaan ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural, bangsa Indonesia dikenal karena masyarakatnya yang bersifat multikultural. Beberapa faktor yang memperkaya keragaman adalah kebudayaan, adat istiadat, agama yang sering sekali menimbulkan konflik dan kita kenal dengan konflik SARA. Konflik tersebut dapat dihindari jika kita masing-masing individu dapat mengembangkan sikap bahwa kehidupan yang multikultural merupakan sebuah kekayaan hidup, bahwa kita bisa hidup damai berdampingan dengan sejumlah perbedaan-perbedaan yang terdapat pada kehidupan masyarakat. Multikultural artinya hubungan antar berbagai lintas budaya tanpa mengenal batas-batas area, misalnya lokal, regional, internasional, maupun unsur-unsur atau jenis budayanya. Kecenderungan ini akan semakin banyak terjadi seiring dengan perkembangan ekonomi yang kemudian mendorong percepatan globalisasi kebudayaan. Hubungan budaya dalam konteks multikulturalisme akan melibatkan orang-orang yang berbeda bangsa, ras, jenis kelamin, bahasa, agama, tingkat pendidikan, dan status sosial. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat multikultur merupakan istilah lain bagi masyarakat majemuk. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki masyarakat yang majemuk. Negara lain yang memiliki masyarakat multikultur. Selanjutnya, ciri-ciri masyarakat multikultural. Sesuai dengan kenyataan yang ada, di dalam masyarakat Indonesia terdapat bermacam-macam suku bangsa atau subsuku bangsa yang mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri. Selain perbedaan suku bangsa, juga terdapat perbedaan agama, daerah, ras, dan pelapisan sosial yang silang menyilang antara satu dengan yang lainnya. Maka, ciri-ciri masyarakat Indonesia yang multikultur adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya keanekaragam suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Yang kedua, adanya keanekaragam budaya. Yang ketiga, adanya keanekaragam agama daerah. Yang keempat, adanya keanekaragam sosial ekonomi. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya masyarakat multikultural. Yang pertama, topografi dan pluralitas regional. Iklim, curah hujan, struktur, dan kesuburan tanah yang berbeda di wilayah Indonesia merupakan faktor yang menciptakan pluralitas keregional atau kemajemukan daerah. Yang kedua, keadaan geografis dan pluralitas kesukuan. Indonesia terdiri atas kurang lebih 17.000 pulau yang tersebar di suatu daerah sepanjang kurang lebih 3.000 mil melintang dari barat ke timur dan sepanjang kurang lebih 1.000 mil melintang dari utara ke selatan. Keadaan sarana dan prasarana transportasi darat, laut menyebabkan sebagian penduduk yang menghuni pulau-pulau itu tumbuh menjadi kesatuan sosial yang sedikit banyak terisolasi dari kesatuan sosial yang lain. Menurut Clifford Geertz, terdapat lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia. Setiap suku memiliki bahasa dan identitas kultural yang berbeda-beda.
Menurut Skinner, ada lebih dari 35 suku bangsa di Indonesia dengan bahasa dan adat yang tidak sama. Yang ketiga, letak dalam hubungan dengan jalur lalu lintas perdagangan dan pluralitas agama. Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang merupakan jalur lalu lintas perdagangan. Melalui para pedagang asing yang pernah singgah dan melakukan transaksi dagang dengan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia bersentuhan dengan pengaruh kebudayaan asing, khususnya agama dari bangsa lain. Yang keempat, keanekaragam suku bangsa di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Di samping kemajemukan suku bangsa, terdapat pula kemajemukan ras, agama, budayaan, adat istiadat, tradisi-tradisi, dan bahasa. Karena kemajemukan atau beraneka ragam itulah bangsa kita menganut sistem sosial budaya yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua, atau kesatuan dalam kemajemukan atau kemajemukan dalam kesatuan. Yang kelima, konsekuensi perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya terhadap perkembangan kelompok sosial. Perubahan sosial selalu terjadi di setiap masyarakat. Perubahan terjadi sesuai hakikat dan sifat dasar manusia itu sendiri. Begitupun dengan ekonomi, politik, budaya. Faktor dari ekonomi misalnya tanah, kapital, sedangkan pada politik terkait dengan gerakan atau aksi dan partisipasi yang dilakukan oleh ormas. Dan untuk perubahan sosial budaya berkaitan dengan pola tingkah laku masyarakat seperti modernisasi, westernisasi, maupun penggunaan unsur-unsur kebudayaan barat. Selanjutnya, ada beberapa keanekaragam masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Yang pertama, masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang berada di Provinsi Nonggro Aceh Darussalam. Tanah Aceh yang sangat subur mendorong sebagian besar masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian dengan menanam padi. Aceh merupakan daerah di Indonesia yang pertama kali menerima pengaruh ajaran Islam. Hingga sekarang, masyarakat Aceh merupakan penganut agama Islam yang taat. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, berkembang 4 macam bahasa yang berbeda satu sama lain. Sistem perkawinan di Aceh berbentuk matrimonial, yakni suami tinggal bersama-sama di rumah istri sampai keluarga baru tersebut memiliki rumah sendiri. Selanjutnya yaitu masyarakat Batak. Masyarakat Batak tersebar di Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat Batak terdiri dari 3 subetnis, yakni Batak Karo, Batak Toba, dan Batak Simalungun. Masyarakat Batak mengembangkan sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal dengan satuan-satuan famili yang dikenal dengan istilah marga. Dalam sistem perkawinan, masyarakat Batak memiliki 4 macam perkawinan, yakni perkawinan manggali, perkawinan jasa, perkawinan caplok, dan perkawinan rangkat. Kegiatan ekonomi masyarakat Batak pada umumnya adalah petani, yakni dengan mengerjakan sawah dan ladang. Selanjutnya, masyarakat Jawa. Daerah kebudayaan Jawa meliputi seluruh bagian tengah dan timur dari Pulau Jawa. Ditinjau dari sudut mata pencaharian, masyarakat Jawa memiliki pekerjaan yang sangat bervariasi, yakni pertanian, peternakan, perikanan, industri, jasa, dan lain-lain. Secara kekerabatan, masyarakat Jawa mengembangkan prinsip keturunan bilateral. Dalam kehidupan masyarakat berkembang adat istiadat yang menentukan bahwa antara 2 orang yang berbeda jenis kelamin tidak boleh melangsungkan perkawinan jika keduanya merupakan saudara kandung atau dikenal dengan istilah pancer lanang. Di dalam kesenian, terdapat pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam yang menyatu dengan kebudayaan asli. Dengan demikian, kebudayaan Jawa merupakan salah satu wujud akulturasi.
Kebudayaan Jawa yang merupakan kesenian antara lain adalah wayang, ketoprak, ludruk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, masyarakat Bali. Masyarakat Bali merupakan masyarakat yang mendiami Pulau Bali dan beberapa pulau kecil yang ada di sekitarnya. Sebagian besar di antara mereka beragama Hindu Bali, sedangkan sebagian kecil lainnya beragama Islam, Kristen, dan Buddha. Dalam kehidupan masyarakat Bali, perkawinan dianggap merupakan peristiwa yang sangat penting. Pada saat perkawinan, seseorang dianggap telah menjadi warga masyarakat secara penuh. Selain memiliki keindahan alam yang luar biasa, masyarakat Bali juga mengembangkan seni budaya yang tinggi dan beraneka macam. Beberapa contoh seni budaya masyarakat Bali adalah wayang, barong, tari janger, tari legong, dan lain-lain. Ditinjau dari segi mata pencaharian, sebagian besar masyarakat Bali bekerja di sektor pertanian. Yang terakhir yaitu masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak terdapat di pedalaman Kalimantan. Pada umumnya mereka hidup dengan bertani dan berladang yang dilakukan secara berpindah-pindah. Selain itu, mereka juga berburu dan menangkap ikan. Sebagian besar masyarakat Dayak masih menganut kepercayaan, yakni keharingan. Keharingan merupakan suatu aliran kepercayaan yang memuja nenek moyang dan dewa-dewa. Sistem kekerabatan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, baik Ngaju, Aiganum, maupun Maayam, merupakan sistem kekerabatan yang menganut prinsip keturunan ambilineal. Masyarakat Dayak mengembangkan beberapa kegiatan kesenian seperti seni ukir, seni bangunan, seni kerajinan anyaman, dan sebagainya. Di samping itu juga memiliki seni bela diri sejenis gulat atau sumo yang merupakan ajang adu kekuatan antara sesama kaum laki. Sekian materi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.